Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Bagas Rahmawan. Kali ini gue ingin menceritakan pengalaman gue, proses gue buka usaha warung kopi. Nah, tempatnya yang sekarang ini yang gue tempatin ini adalah usaha gue warung kopi. Warung kopi gue bukan warung kopi yang mewah ya, maksudnya warung kopi gunting. Kalau kalian tahu kopi gunting itu kopi yang biasa sasetan yang digunting terus ya dikasih air panas biasa standar gitu. Tapi nggak cuma kopi doang, ada beberapa kayak minuman dinginnya juga sih, dan ada beberapa makanannya lah gitu, yang gue sediain di sini. Jadi gue akan menceritakan bagaimana gue bisa menemukan usaha ini gitu. Gue menjalankan usaha ini udah selama 2 bulan, jadi biar kalian tahu selama 2 bulan itu gue tuh dapatnya profitnya berapa, terus gue dapat hasilnya, pokoknya hasil dan positifnya apa, gue negatifnya apa, gue buka usaha ini. Jadi buat kalian yang ingin buka usaha, kalian bisa nyimak video gue ini, denger celotehan gue, denger pengalaman gue lah. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi pertama kali gue mau buka usaha ini adalah kondisi gue dalam bekerja. Dan gue tahu kalau kondisi dalam bekerja itu gue akan sulit kalau untuk mempunyai usaha, yang dimana usaha juga gue nggak tahu yang akan menjalankan usaha itu siapa orangnya gitu. Dan akhirnya gue berpikir, bukan berpikir ya gue bagaimana caranya gue bisa jalanin usaha ini gitu. Akhirnya gue dapat kesempatan, ya bukan kesempatan sih, emang udah waktunya gue habis kontrak. Jadi ya dalam hati gue ya gue minta di off, gue minta untuk tidak diperpanjang kontrak gue. Tapi dari perusahaan pun juga di situ sudah, karena kondisi saat ini tuh lagi pandemi corona, ada banyak banget masalah pengurangan. Itu pun gue nggak dilanjutkan juga ternyata. Ya pas kebetulan banget emang keinginan gue untuk dia habiskan aja kontraknya. Jadi selama gue di rumah, gue bingung, emang udah punya rencana usaha, cuman kan gue harus cari tempat di mana gue harus buka usaha itu. Ternyata gue main di daerah Bekasi, gue menemukan sebuah ruko di mana ada kontak personnya, gue foto. Dan gue nggak cuma di ruko daerah Bekasi aja, di Jakarta juga gue lihat ada kontak personnya, gue foto, terus gue iseng-iseng WA gitu kan, gue kirim pesan gitu kan, menanyakan harga sewa ruko berapa, terus size, maksudnya ukuran rukonya bagaimana gitu, terus kondisi rukonya bagaimana, itu gue tanyakan semuanya kepada pihak pemiliknya. Nah, dari salah satu yang gue tanyakan adalah gue menemukan yang menurut gue itu ya, menurut gue menurut gue itu gue gambling aja sih. Gue mikir karena gue mikirnya depan jalanan raya ya, menurut gue akan aman gitu, dalam artian akan strategis. Tapi gue akan cerita prosesnya bagaimana sih, beban yang gue jalanin ataupun positifnya, negatifnya, terus keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana dalam usaha warkop ya, warung kopi gue ini. Jadi gue udah menemukan ya, kalau dibilang gue sewa di sini itu nggak terlalu mahal, karena gue alhamdulillah dapat pemilik yang sewa ini tuh baik ya, bisa disewakan setengah tahun. Jadi gue ya buat gue yang sebagai pemula usaha ini, gue merasa diringankan untuk membuka usaha ini. Gue dapat setengah tahun, yang kalau setahun itu harga sewanya itu 16 juta, tapi gue dapat yang kalau harga setahunnya 16 juta ya, kalau setengah tahunnya kan berarti 8 juta. Gue dapet yang 8 juta ya, 6 bulan berarti ya. Kalau gue nanya-nanya ke tempat-tempat yang ruko yang lain tuh lumayan mahal-mahal, apalagi di daerah Jakarta. Ya gue nggak bisa menyalahkan yang di daerah Jakarta itu mahalnya itu nggak masuk akal atau bagaimana, karena memang daerah dia itu daerah yang paling biasa dilewati sama banyak orang, dan juga di Jakarta ya pusatnya lah dibilang gitu kan. Itu mahal lah, itu pasti bisa di atas 20 juta ke atas gitu per tahunnya ya. Kalau ada pemiliknya yang baik hati bisa ngambil setengah tahun pun harganya bisa 10 juta. Jadi di sini sendiri tuh gue dapat di daerah Bekasi lah.
Dapat di daerah Bekasi, gue itu pertama mulanya itu adalah gue harus lihat kondisi rukonya. Ternyata dari kondisi rukonya itu cukup baik, cukup aman ya, dalam artian nggak terlalu bobrok banget ya, tapi ya emang harus ada yang sedikit diperbaiki sih. Tadinya awalnya gue mikir rukonya kecil, ternyata rukonya panjang banget guys ya. Gue dapat 8 juta, tapi gue dapat ruko panjang yang menurut gue itu bisa gue tempatin. Nah, oh ya, gue belum ngasih tahu kalau misal warung kopi gue ini gue kasih nama itu warung kopi di Jaku. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa search di Google warung kopi di Jaku. Nah, daerah Pangasinan, Bekasi Timur, itu udah ada di Google. Ya macam-macam online gitulah, maksudnya macam-macam. Gue pengen ngasih tahu secara secara meluas lah pemasaran gue gitu, walaupun nggak meluas banget ya kan. Cuman gue nggak tahu kedepannya seperti apa ya, paling nggak kan kita berikhtiar gitu kan, mencoba. Gue dapat banyak banget yang bisa gue tempatin di sini. Ya menurut gue tempat ini strategis. Nah, konsep dalam warung kopi gue ini, kalau standarnya warung kopi itu kan letter L ya. Letter L itu ada letter L lah, meja letter L terus sama bangku panjang. Nah, cuman gue mau bikin konsepnya itu yang mungkin udah banyak sih, yang lain juga sama, tapi gue berbeda sama yang standarnya lah gitu lah. Gue pengen yang modelnya mejanya privat tapi tetap warung kopi gitu. Nah, karena kenapa kalau gue bilang kalau suatu saatnya nanti gue maju, gue mau ngedekorasin masalah tempat gue ini, gue tuh agak dimudahkan gitu kalau daripada gue letter L. Karena suatu saatnya nanti gue ini mau buka lebih maju lagi seperti kafe, gue nggak perlu lagi ngebongkar semuanya guys. Jadi kalau letter L kan lo harus bongkar mejanya semua kan, namanya kafe dia harus bisa private ataupun bisa punya meja sendiri, bangunnya sendiri lah gitu lah. Nah, makanya gue buatnya seperti ini gitu, agar memudahkan gue suatu saat nanti kalau emang maju gitu. Doain aja guys kalau misalnya usaha gue ini bisa maju. Nah, pertama kali yang gue keluarkan modal itu adalah sebesar, pertama kali adalah 8 juta rupiah itu untuk biaya sewa dulu. Nah, di situ prosesnya gue harus membuat meja ya. Gue awalnya tadi niatnya mau beli meja, gue mau beli bangku, gue mau beli meja barnya juga ya. Pokoknya segala perabotannya. Ternyata kalau gue search harga-harganya itu lumayan mahal kalau gue langsung beli. Ternyata lebih murah itu kalau gue buat itu dari bahannya gue sendiri dan gue nyari pekerjanya. Ya lumayan, gue di situ habis sekitaran 3 juta rupiah lah. Itu total 3 juta rupiah itu udah semuanya sama pekerja, jasa kerjanya lah gitu lah. Jasa kerjanya itu ya termasuk meja 4 bangku enggak ya, bangku beda, bangku gue beli sendiri karena faktor bahan juga kan kurang kalau gue mau bikin bangku. Jadi bangku itu gue beli yang nggak terlalu jadul banget tapi agak kekinian banget gitu kan, yang modelnya bahan anyaman gitulah gitu kan. Terus meja barnya meja ini bikin, sama meja kompor bikin, sama meja wastafel juga bikin semua. Jadi alhamdulillah gue bisa dapet ya, menurut gue termasuk murah lah. Kalau dari 3 juta itu berarti di total itu sekitar 8 tambah 3 juta itu sekitar 11 juta. Nah ya, belum tambahan dari mulai masalah perabotan ini lah. Kalau gue total habis gue 15 juta guys, 15 juta. Nah dari 15 juta ini gue nggak tahu gue bakal balik atau enggak, karena gue baru ngejalanin selama 2 bulan. Nah selama 2 bulan ini gue akan memberi tahu. Ternyata saat gue udah menjalani selama 1 bulan di sini, ya ada beberapa teman gue ngasih motivasi bahwasanya lu jangan pernah kaget kalau misalnya warung lu sepi, karena gini rata-rata pengusaha ataupun usaha-usaha teman kita yang sudah sukses ya, walaupun di bidang yang sama, itu permainannya waktu. Karena gue mau observasi mengenai dari pandangan gue sendiri. Nah, dia mainannya waktu, semakin lama di situ semakin penat. Nah ini kan gue baru 2 bulan, sedangkan gue ngejalin 1 bulan yang lalu itu emang sepi banget.
cuman emang dibantu sama, ya gue bukan dibantu, disupport sama teman-teman gue semua. Jadi teman gue kasih tahu semua, gue share ke teman gue kalau gue buka usaha ini, pada datang semua. Nah disitulah teman gue. Cuman kan kalau buka warung kopi ini ya bukan gue harus mengandalkan temen gitu, gue harus ada rotasi mengenai masalah orang lain, orang yang gue juga kenal. Jadi gue biar tahu, kalau temen itu udah pasti datang lah gitu kan, kalau kita undang pasti dia datang gitu, atau enggak dia bisa, kalau udah tahu sendiri dia pasti datang sendiri gitu. Tapi gue pengennya orang lain yang belum gue kenal, emang udah beberapa ini gue udah nemuin orang lain udah lumayan banyak sih gitu kan. Nah salahnya di sini adalah di lokasinya guys. Jadi emang menentukan adalah tempatnya. Ya awalnya tadi gue bilang strategi depan jalanan, ternyata ya nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Gue nggak tahu ya, apakah karena gue promotionnya yang kurang, apakah gue cara pemasaran gue kurang, atau bagaimana ya. Mungkin ini emang minim budget banget. Jadi gue mencoba untuk bertahan dulu, bersabar dulu gitu kan. Nanti kalau ada budget lagi gue tambahin, ya gue modalin lagi usahanya gitu. Jadi pelan-pelan ya, mudah-mudahan selama 6 bulan ini gue nggak mikir balik modal dulu. Sama 6 bulan ini gue bisa bertahan, bisa membayar lagi sewaan lagi, gue bisa lanjutin lagi. Terus gue mau nyari waktunya aja. Semakin lama gue di sini, semakin waktu gue panjang di sini, semakin orang banyak yang tahu, intinya gitu. Tapi selama gue berjalan itu, gue pengennya ini terus ada penambahan inovasi yang baru gitu, selain dari menu ataupun dari tampilan warung kopi gue. Ya kalau lu bisa di sekitar video gue ini, lu bisa ngeliat lah kalau ini emang agak sedikit kurang. Tapi yang gue bilang awalnya yang tadi, gue nggak terlalu mewah ya, gue sederhana. Jadi yang gue bilang nggak terlalu strategis adalah jalan rayanya. Di jalan raya Pengasinan ini, khususnya yang kalau lo tahu, kalau dari daerah rumah sakit Mitra Keluarga Timur, lewat Mitra Keluarga Timur yang arah ke Rawalumbu, ke Narogong sama ke Pondok Hijau, itu jalur cepat guys. Jadi jalur cepat yang gue bilang itu jalur yang dimana orang itu nggak akan menoleh kanan kiri, karena kalau dia menoleh kanan kiri dia akan bisa ada kejadian kecelakaan, karena jalurnya cepat gitu kan. Jadi dia nggak akan kenal yang kanannya ada siapa akhirnya. Itu mungkin permasalahannya adalah jalur cepatnya gitu kan. Sebenarnya ya beberapa persentase dari situ sih iya gitu, cuman mungkin dari pemasaran gue juga kurang. Mungkin gue harus menambahkan, gue baru menambahkan banner aja sih, belum menambahkan neon box gitu kan, ataupun yang pernak-pernik yang lucu-lucu yang bisa menjadi pusat perhatian orang gitu. Ya itulah maksudnya, ya gue minim budget, ya gue karena ini gambling, gue tos-tosan aja gitu, gue usaha gitu. Yang penting gue punya pengalaman untuk usaha, intinya gitu guys. Untuk penghasilan gue per hari ya, kalau penghasilan per hari gue ini, itu gue ngomongin yang profit gue deh, profit dari hari ke hari itu yang paling banyak adalah malam Sabtu, malam Minggu, sama malam Senin. Karena yakin lah kalian udah pada tahu sendiri kalau di malam Sabtu, Minggu itu libur. Kalau rata-rata ada orang, atau teman-teman gue tuh kadang-kadang suka main kesini. Nah temen gue kalau main kesini tuh ngajakinnya begadang terus. Nah alhamdulillah situ ya temen gue support lah, bisa support gue lah gitu lah, dalam macam gitu. Dari selain itu juga ada teman-teman baru juga yang datang ke sini gitu kan. Itu lumayan dapatnya ya, kalau gue bilang per hari gue bisa dapat kalau di hari libur kayak gitu tuh ya, kalau sampai begadang gitu bisa sampai 200 ribuan. Kenapa bisa 200 ribuan? Enggak, ya sebenarnya ekspektasi gue tuh bisa lebih dari 200 ribu. Karena gini guys, yang pertama ini kan yang jajan ini ya, maksudnya yang beli ini adalah teman kita. Ya bukan gua keterbatasan gue. Yang pertama adalah gue menghitung meja gue ini ada 4. Nah teman gue itu misalnya 5 orang masuk dan dia itu begadang. Saya yakin lah pasti lama lah di sini, walaupun dia terus mesen. Tapi kan gue penghasilannya dari teman gue ini gitu.
rotasinya itu kan gue buka dari pagi sampai malam nih, sampai malam. Cuma emang guanya yang salah, guanya nggak terlalu komitmen masalah waktu ya, karena gua ngomong pagi tapi belum tentu pagi gua buka. Kadang-kadang gua sore buka, kadang gua siang gua buka, kadang pagi juga buka, tapi jarang banget pagi gua buka. Nah, di situ salahnya gua nggak komitmen. Kenapa gua nggak komitmen? Karena waktu gua juga nggak cuma di sini, karena gua masih ada kegiatan yang di luar sana yang harus gua kelarkan, banyak banget. Ada beberapa tugas yang harus gua kelarkan. Jadi waktu gua kepotong sama hal-hal kegiatan yang di luar sana. Ya semoga bisa selesai dan gue bisa lebih fokus lagi di sini, dan gue bisa mempunyai waktu yang komitmen lah di usaha. Itu salahnya di situ guys, salah satunya. Yang pertama adalah tempatnya, ya tempatnya itu gua nggak bisa menunjukkan 100% itu nggak strategis. Ini yakin kalau orang tahu ini pasti strategis banget, tapi ya gua menurut dia itu cuma 50% lah strategisnya, nggak 100 atau 90% strategisnya. Karena 50%-nya adalah mengenai masa pemasaran gua terhadap penjualan gue lah, maksudnya cara gue menarik perhatiannya mereka. Ya kalau untuk hari biasa gue bisa mencapai 100.000 rupiah. Itu kalau gue bilang kotor guys, kotor banget, karena masih belum dihitung biaya pengeluaran gue untuk beli ini. Ya kenapa? Ya karena gue mikirnya masih 2 bulan ya, ini 2 bulan. Buat lo yang pengen mempunyai usaha warkop dapat penghasilan segitu jangan kaget, gue ngalamin sendiri nih. Kita anggap kita adalah pemula. Jadi ya jangan takut kalau kalian itu ya gue sebenarnya dibilang takut enggak gitu kan, ada semacam was-was gue bisa bertahan atau enggak di sini gitu usaha ini. Ya gue sih pelan-pelan sih sebenarnya, pelan-pelan untuk mencoba untuk bisa pelan-pelan untuk bisa merubah dekorasi gua, terus gua merubah untuk cara pemasaran gua gitu. Selama 2 bulan itu yang gua rasakan itu seperti itu guys. Gua nggak tahu nanti akan berkelanjutan lagi nggak usaha gua ini. Yang penting gua punya pengalaman usaha, tapi beberapa teman-teman gua ataupun teman-teman gua ya bertahan, intinya bertahan. Bagaimana caranya ya tapi kan gue tidak bisa memaksakan dengan keadaan material gue gitu, maksudnya kondisi keuangan gue juga gitu, karena gue juga kan punya keluarga, gue harus bisa membagi gitu. Jangan gue memuaskan ego gue di usaha ini ya, gue harus punya keluarga yang bisa gue nafkahin gitu. Ya agak pusing lah kalau kita pikirin, pusing. Jadi yang paling kita harus jalanin adalah kita nikmatin usaha ini, karena kalau kita nggak nikmatin yang ada ya orang akan melihat kita juga nggak nikmat. Kalau kita menikmati suatu pekerjaan, orang akan melihat kita itu merasa nikmat untuk menjalankan pekerjaan itu guys. Itu prinsip kerja gue selama gue mau nggak cuma kerja di sini, kerja dimanapun gue di suatu perusahaan tuh gue selalu menikmati pekerjaan, walaupun itu menurut gue sulit pekerjaan, mau bagaimanapun sulit, gue harus bagaimana, terus gue harus potang panting. Nah itu gue harus menikmati pekerjaan itu, karena biar orang itu melihat pekerjaan itu kok bisa nikmat gitu. Jadi orang melihat itu nikmat. Kalau orang itu nggak merasa nikmat kan kayaknya kayak ada poin minus ya buat mereka gitu. Karena buat gue sendiri adalah kehidupan itu termasuk kehidupan kita dalam bekerja itu termasuk presentasi ya. Jadi lu mau melakukan sesuatu apa kalau dilihat sama orang itu harus yang terbaik. Jadi walaupun lu nggak secara sadar ingin melihatkan ke mereka, nggak secara sadar, tetapi orang itu akan melihat lu tuh benar-benar pekerja yang baik gitu, pekerja yang baik. Kan kita nggak tahu suatu saat nanti kalau mereka butuh apa, dia tahu orang yang harus dihubungin siapa gitu loh. Itu selama gua kerja sebagai mekanik gitu kan. Itu aja sih yang gue persiapkan adalah yang pertama adalah modal. Terus menurut gua kalau mental itu tergantung kalian semua. Bagaimana cara kalian menyikapi usaha itu ya itu tergantung kalian semua. Yang pertama mental, yang pertama modal kalian harus siap dulu. Paling tidak
kalian jangan memperhambat waktu launching kalian, karena apa ya, buat kita nih usaha yang sewa ya, kalau lu punya ruko sendiri, lu punya tempat sendiri sih nggak jadi masalah, tapi kalau buat gue yang sewa-sewa untuk pembuatan ini gue bikin percepat, makanya kalau lu datang ke sini main itu ada beberapa kayak meja-meja gue ya, menurut gue sih udah ya gue anggap 90% lah, 10%-nya masih agak sedikit kurang rapih gitu. Karena kenapa? Ini salahnya gua, bukan salah dari pekerjanya sendiri pengennya rapi dan pekerjanya sendiri juga cepat. Itu salahnya gua itu buru-buru dalam artian gini, gua ini kan dikejar waktu, gua dikejar biaya sewa, walaupun sewa gua udah gua anggukan selama 6 bulan, tapi tetap aja itu kan semuanya terhitung waktu itu nggak bisa balik lagi gitu, terus dihitung waktunya gitu. Dan jangan sampai dalam waktu 1 hari itu tuh berguna banget buat gua kalau untuk bisa mendapatkan profit, untuk bisa menyimpan save untuk kedepannya nanti seperti apa gitu guys. Nah itu siapkan modal ya, perhitungan modal kalian, biaya sewa kalian, dan untuk biaya fasilitas kalian kalau kalian mau buka usaha seperti sama kayak gua. Terus ya udahlah itu ya, dan di sini gue juga masang wifi, paling nggak ya gue menyediakan fasilitas yang sesuai zamannya kan udah milenial, anak muda main game ataupun search internet semuanya udah serba digital ya, dibutuhkan ada internet, makanya gue sediain wifi gratis di sini, nggak perlu tanpa menit-menitan lah, pokoknya bebas di sini harus dia. Itu aja kalian harus persiapkan, jadi semoga kedua mental kalian ya kan, dan kalian harus tahu kalian tuh harus bagaimana ya kan, cara menikmatinya bagaimana, dan jangan malu juga untuk menjalankan usaha ini. Mungkin di beberapa kalian itu melakukan usaha itu malu kalau dilihat teman-teman, apalagi kalian pernah kerja di suatu tempat perusahaan yang kalian tuh punya jabatan, tapi pas lagi kalian kerja itu menurut kalian tuh nggak ada apa-apanya sama mereka gitu, mereka udah punya ya kelas tinggi lah kalian misalnya. Menurut gue gini, positif dalam orang usaha itu kalian bisa memanage waktu kalian sendiri, kalian nggak diatur-atur sama orang, kalian bisa memanage keuangan kalian sendiri ya, kalian bisa belajar untuk bagaimana caranya untuk memajukan usahanya sendiri, usaha gitu. Jadi kan kalau kalian kerja di suatu perusahaan, kalian tuh udah ikut aturannya. Nah, kalau kalian punya usaha sendiri, kalian punya aturan sendiri. Ya, terserah gitu. Aturan kalian mau bagaimana, ya itulah aturan kalian. Ya akan feedbacknya itu ke orang lainnya lagi. Kalau kalian bisa melayani dengan yang baik, ya orang itu akan segan kalian dan senang ke kalian gitu, bisa melayani dengan baik gitu. Nah, itu aja sih ya. Usahakan jangan takut untuk mencoba. Anggap aja gini, kalian punya target 10 tahun untuk menjajakan usaha ya. 10 tahun itu buat gue terlalu lama ya, tapi kalian tuh punya waktu 10 tahun untuk sukses gitu. Gue nggak tahu 10 tahun gue itu sukses atau enggak, yang penting gue berdoa, berikhtiar itu berusaha terus, berinovasi, karena kita diberi akal, diberi otak itu untuk bisa berinisiatif, bisa berkarya gitu ya. Jangan sampai kita mandek karya kita ataupun keinginan cita-cita kita mandek di situ aja gitu. Usahakan kalian tuh untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba membuat suatu usaha, dan usaha itu nggak perlu seperti gua. Lu mau usaha sesuai dengan hobi lu lah. Beberapa temen gue juga nggak semuanya warkop, jadi semua temen gue tuh ada usaha yang dagang, usaha ternak, usaha perkebunan ya. Nah, pokoknya ada beberapa macam lah, sama ada beberapa yang kayak resto ataupun itu aja ya. Itu aja sih yang bisa gue share ke kalian membuka usaha ya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Ternyata buka warkop itu nggak semudah yang kalian lihat saat kalian itu minum kopi, terus kalian itu mikir kalau misalnya usaha kopi ini ataupun minuman apa, makanlah di warung kopi, terus kalian mikir itu usahanya wah lumayan juga nih gitu kan. Nggak semudah yang kalian itu kan, apalagi karena kalian belum tahu isi dari
manajemen keuangan dari usaha warkop itu. Tapi ada banyak yang usaha warkop itu yang sukses guys, banyak banget usaha warkop yang sukses yang dia tuh punya komitmen dan dibantu juga di tempat ya. Kalau dibilang tempat gue tuh ya gue bilang strategis ya, tapi 50%. Tapi gue nggak tahu, ini kan karena gue mikirnya 2 bulan gitu. Ini gue cuma menceritakan tentang pengalaman gue selama 2 bulan. Gue nggak tahu 3 bulan. Kalau 3 bulan ternyata gue bisa rame ya kan, beda lagi urusannya gitu. 4 bulan gue bisa lebih besar lagi ya kan, gue bisa nambah lagi ya kan, gue bisa nambah cabang lagi, gue nggak tahu gitu. 2 bulan inilah proses 2 bulan gitu. Jadi kalau kalian mau usaha, lo bisa dengar dari celotehan gue yang sekarang ini, 2 bulan tuh ya kayak gini gitu loh. Ya gue nggak tahu lah nanti lo kalau ngejalanin tuh bisa berubah beda dari gue 2 bulan, apakah makin terpuruk 2 bulan, apakah lo bisa stay bertahan, apakah lo bisa maju, intinya gitu doang. Kalau menurut gue bertahan guys ya, karena kenapa ya, paling nggak lo tuh jiwa muda yang lo nggak harus down, lo nggak harus maju, tapi lo harus bertahan. Itu aja, bertahan, tapi bertahan secara step by step, dan lo harus maju, dan lo harus berpikir. Jangan lupa untuk tidak berpikir, harus berpikir guys, harus berpikir. Dan lo harus banyakin temen. Kalau bisa lo hitung setiap tahunnya lo punya temen baru, dan lo harus punya temen yang baru gitu. Setiap tahunnya harus punya teman baru, nggak cuma teman-teman itu aja gitu. Bukan berarti kita harus melupakan teman yang lama gitu. Teman baru itu menambah kita untuk link, punya relasi guys. Kalau dalam ini ya, dalam apa ya namanya, gue nggak tahu lah teorinya bagaimana lah. Banyak banget yang cerita temen gue kayak gitu aja, banyak teman banyak link, banyak teman banyak link kayak gitu. Jadi itu aja guys yang bisa gue sharing kalau semua. Jadi semoga ini bermanfaat buat lo semua yang mau pemula jadi usaha kayak gua gitu kan. Ya udah itu aja ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, dan kalau emang ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mau mulai usaha gitu ya, Dan gue nggak nyaranin nggak harus usaha ya, gue nyaranin malah harus usaha. Minimal lo dalam seumur hidup lo harus usaha. Karena kenapa? Siapa tahu emang rezeki lo ada di situ gitu. Seneng kan lo kalau misalnya usaha lo maju, lo nggak perlu kerja sama orang, ya lo tinggal, ya gue nggak mikir santainya. Lo di situ akan berpikir lebih panjang lagi. Lo akan bertemu sama teman-teman yang punya usaha, dan nambah wawasan jauh lebih banyak lagi daripada lo berkecimpung di, ya gue bukan memperkecilkan satu orang yang kerja sama perusahaan, bukan. Di perusahaan juga karir juga bagus, usaha juga bagus gitu. Tapi kan kalau di karir itu dia ada keterikatan dengan perusahaan yang dimana diatur sama orang-orang perusahaan tersebut gitu guys. Ya gue bilang itu aja sih guys. Pokoknya lu coba ya, kasih batas waktu lu 10 tahun lah. Dalam 10 tahun itu, di akhir 10 tahun itu lo sudah sukses ya. Gue minta doanya sama lu semua kalau bahwasanya gue bisa sukses. Itu aja guys. Dan yang gue bilang tadi, kalau emang ini lu suka, lu like. Kalau emang ini bermanfaat, lu bisa share. Dan jangan lupa untuk klik channel ini ya, subscribe ya, untuk gua bisa maju lagi ya. Akhirnya siapa tahu juga dari channel ini bisa maju, bisa berkarya, dan bisa memberikan suatu manfaat buat kalian semua, dan bermanfaat buat gua juga gitu. Itu aja sih guys, dan terima kasih udah dengar celotehan gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mana nih?